Bismillahirrahmanirrahim ya, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu entub wa anta nadimu. Akhlis ngikhlasno sapa sira li rabbika maring pangeran ira. Thumma surra mongko nuli bunga sapa sira bi ta'atin kelawan nglakoni taat wahzan lan susah sapa sira bisuin kelawan penggawe Allah. Tobat sapa sira wa anta hale utai sira iku annadimu wong kang ketun. Cabang iman yang nomor 45. Zakarun Nazim fi hadzal bait salah su'ab. Kiai Nazim di bait ini tadi ada menyebutkan 3 cabang iman. Terusnya yaitu wasyubatu khamisatu arbauna, cabang iman yang nomor 45. Iku al ikhlasu fil amal lillahi ta'ala. Ikhlas di dalam beramal itu hanya karena Allah Ta'ala. Qala Ghazali dawuh Syekh Imam Ghazali, wal ikhlasu huwa ayakuna warduhu mahdhat taqarrub ilallah ta'ala. Apakah ikhlas itu? Ikhlas itu adalah tujuan dia beramal itu hanya murni untuk ngibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hanya satu. Falau nama masalan, nah ini diberi contoh. Falau nama masalan hatta yuriha nafsahu liyataqawwa alal ibadah ba'dahu kana naumuhu ibadatun. Contohnya kita tidur. Kalau niatnya tidur itu untuk biar badan itu ringan, itu nanti bisa untuk takwa menjalankan keibadah, untuk kuat menjalankan ibadah setelah tidur, maka tidurnya itu adalah ibadah. Wa kana lahu darajatul mukhlisin fihi, dan orang itu mempunyai derajat mukhlis, derajat orang yang ikhlas di dalam tidurnya. Jadi kalau kita tidur, kita niati biar badan ini menjadi segar kembali, biar kuat menjalankan ibadah. Cuman itu saja niatnya, yaitu termasuk ikhlas. Tapi ikhlas di dalam tidur itu juga ibadah. Itu contohnya tidur tadi contohnya. Waman laisa kadzalika fababul ikhlasi fil a'mali masdudun alaihi ila alan nuduri. Dan barang siapa yang tidak seperti itu, tidak seperti contoh tadi, contoh tidur tadi, maka babnya ikhlas atau pintunya ikhlas di dalam beramal itu dibuntoni, terkunci. Jadi nggak bisa ikhlas kecuali langka sekali. Itu. Wal ikhlasu yudaduhu asyirku. Ikhlas itu perlawanannya atau lawan katanya itu adalah asyirku, syirik, menyekutukan, dipersekutu. Kalau ikhlas murni cuma satu, kalau isyrok itu bersekutu lebih dari satu. Waqat waroda fil khobar anal murai yud'a yaumal qiyamati arba'a asamin. Dan sudah datang di dalam hadis itu bahwasanya orang yang riak di dalam beramal itu besok di akhirat itu akan diundang atau dipanggil dengan 3 nama, dengan 4 nama, biar bayar samin 4 nama. Apa saja itu? Ya muroi, hei orang-orang yang riak. Yang riak itu adalah orang yang beramal pengen dilihat orang, pamer, pengen dipamer-pamerkan, itu riya. Ya mukhadi, yang kedua, wahai orang yang tertipu. Ya musyrik, ini yang ketiga, wahai orang yang musyrik. Ya kafir, wahai orang yang kafir. Itu panggilan untuk orang yang riya itu ada 4. Ya murai, ya mukhadi, ya musyrik, ya kafir. Itu panggilan orang yang riya. Maqala sahibu syarhil wasiyah, dan dawuh orang yang mempunyai kitab wasiyah, syarah wasiyah, wa kamal maqamil ikhlas yahsulu bi syuhudil abdi anna amalahu as-shalih makhluqun lillahi ta'ala ala sabilil yaqin laisa lahu minhu siwa nisbatut taklif. Ini sempurnanya maqam ikhlas itu bisa dihasilkan dengan melihat hamba
Kalau amalnya itu, jadi kesaksian hamba bahwa amal dia itu, amal yang soleh, itu adalah makhluk yang dijadikan Allah. Jadi amal itu dijadikan oleh Allah. Ala sabil yakin, dengan keyakinan dia bahwa amal yang soleh itu dijadikan oleh Allah, bukan keluar dari dirinya sendiri itu. Nah dia itu hanya apa? Laisa lahu minhu siwa nisbatu taklif. Dia itu hanya nisbah taklif yang dipaksa. Seperti contoh kayak kita ini berarti seperti wayang. Nah, kalau kita udah seperti wayang, jadi kita itu cuma taklif, disuruh ke sana, disuruh ke sini. Nah, kalau kita sudah yakin itu, kita beramal yakin bahwa amal yang baik itu dari Allah saja, kita tidak ikut campur, maka ikhlasnya itu akan sempurna. Wa man syahida amalahu khalqan lillahi ta'ala ala sabilil yaqin lam yatlub alaihi sawaban. Dan barang siapa yang menyaksikan bahwa amalnya itu dijadikan oleh Allah, dengan dia yakin dijadikan oleh Allah, dia tidak akan mencari pahala. Dia dengan amalnya dia tidak akan mencari upah, mencari pahala. Walam tatrukhu afatul amal asalasah. Dan bahayanya amal itu tidak akan dia tidak akan datang. Jadi kalau dia bersaksi bahwa semua amal baiknya itu dari Allah Ta'ala, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya sekedar wayang yang dijalankan. Jadi sudah tidak merasa beramal. Umpama sedekah, sholat, saya nggak ikut sholat yang menjalankan Allah. Andai kan nggak dijalankan Allah juga saya tidak bisa melakukan sholat. Nah itu berarti itu dalam yakin ya, tidak hanya di lidah tapi yakin di dalam hati. Itu pasti dia tidak akan minta upah berupa surga atau amal, dan penyakitnya amal itu tidak akan datang. Apa penyakitnya amal? Itu ada 3. Wahia ar-riya wal kibr wal ujbu. Riya dan kibir dan ujub. Riya itu adalah kita beramal karena pengen pamer, pengen dilihat orang, itu namanya riya. Kalau kibru itu adalah sombong, angkuh, gumedi. Kalau orang kibir itu adalah menolak kebenaran, itu kibru. Kalau ujbu itu baru membanggakan diri, ujub, jadi membanggakan diri. Itu besok di pengajian Ikhya itu ada semua ya, cara-caranya untuk mengobati penyakit hati itu ada caranya semua. Ya mudah-mudahan kita bisa mengaji besok. Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, dan menambah keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.